Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengimplementasian kebijakan pemberantasan tuberkulosis dengan tantangan kepercayaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Yatsida Fianita. Saya Widam Kaviani. Saya Rizka Ducaheni. Saya Nurul Afifah. Saya Aisyah Arianti. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu tuberkulosis dan kebijakan apa yang diberikan oleh pemerintah, lalu bagaimana respon masyarakat terhadap program tersebut. Nah, sebelumnya tuberkulosis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang penularannya sangat cepat. Karena penularannya sangat cepat ini, penyakit ini dianggap sebagai penyakit yang mematikan. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, yaitu melalui program pemberantasan tuberkulosis. Namun, suatu program atau kebijakan tentu saja tidak akan berjalan dengan lancar jika masyarakat tidak menerima atau bertentangan dengan kebijakan yang diadakan tersebut. Nah, masyarakat ini percaya bahwa TBC ini merupakan penyakit kiriman sehingga mereka lebih memilih berobat ke dukun daripada berobat ke puskesmas. Selain itu, stigma yang telah lama tumbuh di masyarakat juga mempengaruhi pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa penyakit tuberkulosis ini merupakan penyakit yang memalukan sehingga pasien tuberkulosis harus dijauhi atau dikucilkan di mata masyarakat. Nah, hal inilah yang menjadi akar atau penyebab program pemberantasan tuberkulosis dari puskesmas ini tidak diterima atau tidak akan berjalan dengan lancar di masyarakat. Oleh sebab itu, politik kebijakan sangat diperlukan untuk mempengaruhi terlaksana atau tidak terlaksananya program kebijakan ini. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Willy Octaviani. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aspek yang menimbulkan konflik antara kebijakan dengan nilai budaya di masyarakat, yaitu yang pertama ada stigma dan diskriminasi. Stigma atau pandangan buruk atau negatif kepada seseorang atau kelompok tertentu, sedangkan diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau merugikan seseorang atau kelompok tertentu. Yang kedua yaitu pengobatan tradisional versus pengobatan medis, di mana pengobatan tradisional ini berbasis terhadap pengobatan yang secara turun-temurun dengan menggunakan obat-obatan secara alami atau menggunakan tumbuhan yang melibatkan aspek spiritual dan psikologis, sedangkan pengobatan medis dengan menggunakan obat-obatan yang telah diuji secara klinis serta diketahui manfaat serta efek sampingnya. Yang ketiga yaitu pandangan masyarakat terhadap penyakit tuberkulosis. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Willy, yaitu solusi untuk mengatasi permasalahan dari yang disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama itu adanya pendekatan sosial budaya, melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemimpin masyarakat dalam pemberantasan TBC ini. Yang kedua, edukasi yang sensitif terhadap budaya, yaitu menyesuaikan cara berkomunikasi antara masyarakat dengan kebijakan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, solusi yang ketiga yaitu kolaborasi dengan pengobatan tradisional. Masyarakat yang memilih untuk berobat kepada dukun atau orang pintar dapat diajak bekerja sama dengan tenaga medis untuk pengobatan secara medis. Praktisi tradisional tersebut dapat diberi pelatihan mengenai gejala TBC dan menyuruh pasien agar pergi ke fasilitas kesehatan. Yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan komunitas untuk pencegahan dan pengobatan TBC, yaitu dengan membentuk relawan kesehatan yang berbasis adat. Kampanye ini dapat dilakukan dalam acara adat ataupun kegiatan sosial yang sudah sering berlangsung di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu penyediaan layanan kesehatan yang mudah diakses. Apabila ada pasien yang terkendala pergi ke pusat kesehatan karena faktor budaya, maka dapat dicanangkan kegiatan kunjungan rumah ataupun kegiatan yang berbasis dengan desa. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aisyah Arianti. Berdasarkan
hasil presentasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat saya simpulkan bahwasanya politik kebijakan itu merupakan bagian dari upaya untuk merancang sebuah produk kebijakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya terkait kasus tuberkulosis, maka upaya yang dimaksud itu adalah dengan melibatkan komunitas dan juga masyarakat lokal untuk merancang atau menyusun sebuah produk kebijakan. Karena pada dasarnya politik kebijakan itu menekankan aspek yang berkesinambungan, adaptif dan responsif terhadap kondisi sosial budaya agar tetap relevan, agar kebijakan tersebut tetap relevan dari waktu ke waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.